Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmarida. Ya. Saya mahasiswi PPG Daljak 2023. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara bersama Ibu Ketua Komunitas Pendidikan TK Negeri 1 Moabo. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat Apa kabar pagi. Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Mantap Ibu. Ibu, saya ingin bertanya, ada beberapa sama Ibu. Ya boleh Bu. Kemarin tuh Bu, saya sudah pernah melaksanakan PPL pada siklus pertama. Nah, di situ Bu, di PPL siklus pertama itu ada terdapat beberapa anak kelas saya yang masih belum tertarik dia Bu mengenal huruf. Kira Ibu apa sebabnya itu Bu? Jadi berarti di dalam kelas ini Bu Asmarida itu bertanya sama saya di kelas ya, kejadian di kelas ya Bu, di kelas Ibu Asmarida. Ya. Itu terdapat beberapa anak yang masih kesulitan dalam mengenal huruf. Iya. Gitu ya. Nah, itu mungkin karena ada beberapa pengaruh ya Bu ya. Bisa jadi karena pengaruh eksternal dan pengaruh internal. Ya. Kita lihat juga sumber daya kita sebagai guru. Iya. Nah, yang tadi saya bilang sebagai pengaruh dari eksternal itu, pengaruh luar. Misalnya di luar si anak tersebut di rumahnya dia distimulus nggak sama orang tuanya. Oh, iya. Nah, anak itu jangan cuma ketika orang tua mengantar anak ke rumah sekolah itu sebagian itu bebannya dicurahkan pada guru. Pada guru, iya. Ya kan? Iya. Seperti yang kita Iya, lihat iya. sekarang ya. Saya selaku ketua pendidikan itu di TK Negeri 1 itu sering membaca hal tersebut ini. Faktor keterkaitan antara guru dan orang tua itulah yang harus dijaga. Iya. Kita lihat kembali orang tuanya ada nggak mengajari anaknya di Di rumah, rumah. ya kan? Distimulasi walaupun tidak berat-berat ya. Kalau Iya. kita anak TK, kita bilang kita masih fondasi awal ya kan. Diajarin nggak ini tiang seperti angka 1. Iya. Oh ini 1 ada bulat depannya itu seperti angka A ya kan. Yang kedua itu pengaruh internal Bu. Iya. Pengaruh internal itu Di di lingkungan sekolah Iya. kita. Nah, bagaimana cara guru? Media yang udah Ibu ajarkan Iya. bagaimana? Mampu tidak model pembelajaran yang Ibu ajarkan? Apakah sesuai dengan karakteristik si anak? Nah, sekarang mungkin di saat seperti ini boleh dong saya juga sedikit bertanya sama Ibu Asmarida. Kira-kira media pembelajarannya waktu PPL kemarin Ibu membawakan media apa Bu? Saya membawakan media itu dalam pembelajaran. Iya. Yang pertama itu saya kan menggunakan ini Bu, memilih tema itu tema diri sendiri. Iya. Sub temanya panca indera. Iya. Sub temanya itu mata gitu. Iya. Karena saya memilih tema mata itu kan sekarang Ibu kan mungkin Ibu juga tahu anak-anak tuh besar kali pengaruhnya dalam masalah HP ya. Iya, bisa. Itu bagus sekali. Dalam masalah HP. Jadi ya saya pun ada temuan juga di dalam kelas saya. Misalnya anak-anak tuh seringkali tuh matanya tuh berkedip-kedip, kemudian kayak kelihatan mengantuk saja. Jadi nggak ada semangat ya Bu ya. Mungkin dia kebanyakan main HP di rumah atau tidurnya agak terlambat malamnya sehingga paginya dia kurang semangat ya. Itulah maka saya ambil media mata itu. Kemudian dalam media saya ada 3 media ya waktu hari itu, waktu PPL saya itu. Itulah yang media pertama itu tadi menempel bola mata. Yang media kedua itu saya menggunakan kolase buah wortel yang berkaitan dengan mata. Saya menggunakan kolase itu dengan menggunakan ampas kelapa yang sudah saya keringkan dan sudah saya beri warna. Kemudian media yang ketiga saya menggunakan kartu huruf Ibu, kartu huruf sehingga anak nanti bisa menyusun
kata mata, MATA. Ya, Kemudian dicari ya, saya akan mengacaknya dulu. Ya. Setelah diacak nanti anak bisa menyusun Itu salah kata-kata. satu media yang bisa meningkatkan segi kognitif Kognitif anak, ya. Tapi kalau bisa Bu, di saat ini Ibu lebih meningkatkan lagi media Ibu. Insya Allah Bu. Ya. Medianya Ibu kembangkan lagi, misalnya dengan cara-cara yang ambil batu disusun-susun menjadi Media huruf alam ya A Bu gitu ya kan, Insya Allah. ataupun daun dibuat sedemikian rupa menjadi huruf ya kan. Ya, Bu. Nanti kita apa yang tema yang Ibu ajarkan nanti yang tidak lari dari tema itu. Iya. Misalnya tema kayak tadi Ibu bilang mata, Mata. berarti dia mengurutkan M, A, T, A atau dengan wortel ya kan, bukan ya. Kemudian juga kemarin saya juga ada menyediakan pola-pola itu Bu. Oh iya, Di sisi ya, pola kubus ya. Kemudian di sisi-sisinya saya buat huruf. Ya, Kemudian ada itu bisa juga, membuat bukan? balikannya. Tapi kalau bisa lebih ditingkatkan Insya supaya Allah saya akan anak-anak menambah. lebih termotivasi, terus anak-anak pun lebih senang mengikuti pembelajarannya. Iya. Karena anak-anak kita jangan lepas juga dari bermain. Iya. Mereka bermain sambil belajar, belajar sambil bermain, itu tidak lepas ya di PAUD Iya, ya, kita anak-anak ya. ya. Kita paksa pun anak ke depan juga bermasalah. Nggak kita paksa pun anak memang harus kita stimulasi. Iya, Tetapi bagaimana caranya? Pemaksaan kita itu tidak terpaksa, tetapi anak mendapatkan rangsangan stimulasi. Sebagai guru, disitulah peran kita Bu. Sebagai guru, kita harus berpikir bagaimana ini cara berkreatif untuk hari ini, bagaimana ini caranya supaya kita bisa. Makanya ada yang namanya guru berinovasi ya Bu ya. Iya. Di situ kita harus berinovasi Bu. Iya. Disitulah kita yang harus sebagai guru pinter-pinterlah kita mencari apa yang hari ini akan saya sajikan kepada anak kita. Berarti masalahnya itu apa terletak pada diri saya, apa media saya, atau bagaimana Bu? Yang itu yang bisa Strategi menjawab saya yang itu tidak bukan. pas. Itu yang bisa menjawab mungkin kembali lagi ke refleksi Bu. Refleksi Ya Iya. kan, Ibu bisa melakukan refleksi diri. Tapi kalau saya melihat tadi dari jabaran Ibu selaku pengamat dari luar saja Bu, saya rasa Ibu sudah cukup berupaya. Iya. Hanya saja lebih ditingkatkan lagi Bu upayanya. Ya Bu ya. Saya harus Lebih meningkatkan inovasi saya. Selebihnya lagi kita juga harus mintakan dukungan dari orang tuanya. Misalnya dengan Ibu melakukan asesmen biasanya. Ada Bu. Ya kan. Di stand asesmen itu mungkin anak-anak juga bisa dibawa pulang hasil asesmennya. Iya, saya sering Ya kan. Misalnya hasil karya ya Bu Iya, ya. hasil Kita misalnya karyanya, diberikan lembar KBBI tadi, ya kan. boleh dibawa pulang ke rumah. Di atasnya bisa dicantumkan misalnya siapa. Iya. Ananda hari ini sudah bagus, tapi lebih ditingkatkan dalam pemilihan warna, pemilihan apa misalnya gitu lah Bu ya. Ini Bu juga saya bilang sama anak-anak tuh nanti hasil karya ini jangan dibuang sembarangan, nanti suruh mama tuh tempel di dinding, jadi kan terlihat nanti Bu dari yang pertama sampai yang terakhir dia ada peningkatan apa tidak, orang tuanya juga bisa menilai. Bagus sekali Bu, saya rasa Ibu sudah mantap dalam penggunaan pembelajaran Ibu, tetapi harus lebih ditingkatkan supaya tadi tidak ada terdeteksi anak-anak kita cuma bisa menghafal tanpa mengenal itu. Paling tidak memang kalau kita bilang anak sekarang usia 5-6 tahun atau 4-5 tahun 5 ke 6 tahun itu memang mereka mengandalkan memori ya Bu ya. Mengandalkan memori. Tapi dengan memori juga mereka bisa mengingat. Mengingat bentuk ya, tapi kan orang tuanya juga tuh sebenarnya tidak boleh marah penuh juga untuk ibu ya, juga dia. Tapi saya pernah juga menjumpai orang tua murid itu waktu sama dengan kami Bu, anak-anak itu tidak banyak, lebih banyak bersama ibu. Jadi ibu harus lebih mengajarnya di rumah itu harus lebih. Luangkan waktu ibu itu untuk anak. Madrasah pertama itu di ibu ya. Iya, dari keluarga ya, internnya. Iya, betul. Kemudian Bu, saya bertanya lagi masalah yang kedua, yaitu bagaimana cara agar anak kita itu bisa mudah diajak mengenal atau membaca huruf. Kalau menurut Ibu itu bagaimana Bu caranya? Supaya anak-anak bisa lebih mengenal huruf. Ya, lebih mudah Bu. Seperti yang tadi juga Bu ya.
kembali lagi Bu, ya, seperti yang udah kita bilang tadi, anak bisa lebih distimulasi lagi Bu. Ditingkatkan dari pertama itu mulainya dari nyanyian ya. Terus nanti kita kenalkan misalnya angka 1 gitu kan, angka 1 nanti ada perut di depan gitu ya, topinya itu huruf A gitu kan. Pokoknya itu kan adanya di guru TK itu pinter lah mereka ya kan. Tinggal sekarang actionnya nih Bu. Berarti anak-anak TK itu memang lebih senang dia tuh kita bawa pelajaran itu sampai huruf itu dalam nyanyian memang tercapainya Ibu. Dia lebih senang seperti itu. Tapi kan kalau sekarang kan memang nggak boleh lagi ya Bu ya, kita mengenalkan seperti poster misalnya. Terus nanti kita kenalkan ini huruf ini A, B, C, D. Itu kan nggak bisa lagi ya Bu ya. Waktu saya ada presentasi dalam siklus pertama masalah mata itu, pernah saya dengar dari pamong saya ya, Bunda Rani dan Bunda Zia juga. Mereka mengatakan tidak ada boleh lagi poster ABC itu ditempelkan di dinding sekolah. Kita kan poster tersebut dipotong-potong. Begitu kata Bunda Rani. Jadi kata Bunda Rani kan boleh, tapi dipotong-potong kemudian ditempelkan di kardus. Kita buat motivasi itu sendiri. Kita kan juga sering tuh kan, kita melakukan kajian di komunitas kita tuh. Itu kan dalam jangka waktu 3 bulan sekali kita sering melakukan pertemuan ya Bu ya. Nah, kita sering bercakap bersama teman-teman kita, itu kita mengumpulkan media-media apa nih yang terbaru gitu kan. Nah, jadi nanti guru-guru bisa mencontoh kan. Sekarang kan bertukar ide ya kan, berkolaborasi kita sama guru. Jadi di situ kita bisa menyiarkan ini boleh, ini tidak boleh Bu. Bagaimana caranya supaya pokoknya ini capaian pembelajaran anaknya ini dapat Bu. Ya kan? Tapi itu dapat, tetapi bagaimana caranya supaya kita jadi guru ini sekreatif mungkin. Berarti yang pertama sekali Bu, anak itu mau dulu dia. Nah, untuk mau anaknya ada dorongan, ya kan? Ada motivasinya, ya kan? Anak hari ini dia terlihat malas-malas. Kenapa? Kita sebagai guru kan kita lihat, di rumah dia telat bangun tidur. Bisa jadi ada alasan tertentu ya Bu ya. Berarti guru itu harus kreatif ya. Berarti guru itu harus menghias kelasnya seindah mungkin ya. Biar anak itu kelas itu merupakan suatu motivasi juga tuh bagi anak. Kemudian dengan kelasnya indah, bersih, anak itu timbullah semangat belajarnya seperti itu dengan keindahan. Senang dia nyaman ya Bu ya. Berarti itu salah satunya Bu ya. Kemudian Bu, saya mau tanya juga lagi penyebab dalam literasi hot ini Bu ya, tidak bisa kita ajarkan pada anak PAUD. Kenapa ya Ibu? Karena saya tidak bisa dalam mengaplikasikannya. Dalam pengaplikasian literasi yang hot itu itu biasanya di diri guru dulu. Diri guru dulu ya. Diri guru. Anaknya ini sering nggak diajak bercerita. Kalau kita cuma menampilkan hari ini kita belajar ABC ya Nak ya, kita belajar huruf ya. Tapi tanpa bawa anak bercerita itu anak sulit menalar. Karena kalau literasi HOTS itu bukan memang anak dituntut untuk berpikir dulu. Ya kan? Kita jalan-jalan ke hutan. Di hutan itu ada yang namanya raja hutan. Siapakah itu Nak? Kayak tebak-tebakan gitu. Seperti itu ya kan? Anak pikir dulu, dia bawa dulu dia di hutan. Dia pergi. Di hutan tuh ada raja hutan. Tapi yang kita tanya sebenarnya bukan raja hutan. Apa juga? Yang kita tanya itu ada raja hutan Nak. Nah, terus ada yang paling kecil adiknya raja hutan. Itu siapa ya namanya? Kucing. Ya kan? Yang kita tanya kucing. Bukannya tadi raja hutan. Gitu kan? Jadi bagaimana caranya supaya kita meningkatkan daya pikir anak menjadi tinggi, tetapi pertanyaan kita itu sebenarnya rendah. Berarti kita itu bercerita, bercerita membawa anak itu dalam lebih berpikir itu tinggi seperti itu Bu. Soal-soal yang sering muncul itu memang sekarang beraspek HOTS. Soalnya panjang, pada jawabannya pendek gitu ya kan, jawabannya pendek aja. Soalnya panjang. Itulah
dibawa dulu kita bercerita, Ya. supaya kita tahu keadaan, supaya anak tahu keadaan. Di hutan itu nak ada pohon besar, suara burung-burungnya banyak. Anak kita bawa, berarti dia nih pikirannya dia di hutan. Berarti dia Berpikir ya Bu, sambil membayangkan ya Bu ya. Nah, kita berada di pasar nih sekarang. Iya. Di pasar itu rame orangnya, ada orang beli, ada orang jual. Nah, anak nih udah diajak nih, di sana ada orang jual pepaya, Iya. ada jual ini. Pokoknya kita bercerita tapi ujung-ujungnya numerasi ya kita ajarkan Iya. misalnya begitulah bukan. Berarti itu kita membawa anak ke berpikirnya lebih kritis ya, lebih tinggi ya Bu ya. Jadi anak pun senang dia menjawabnya. Iya. Oh tuh Bu, orang jual, ada apa, siapa ya dia dijual, apa aja dijual di pasar nak? Jual pepaya Bu, jual mangga Berarti Bu, jual kita baju. berarti kita bercerita itu Bu dengan nalar yang harus tinggi bagi anak yang berpikir kritis, tanpa membawa dia ke tempat yang kita Tanpa ceritakan membawa dia itu. ke tempatnya. Seperti Iya, itu Bu. Kalau memang kalau perlu Bu diajak dulu. Diajak dulu. Anaknya, besok kita bahas lagi pembelajaran yang kemarin yang udah kita bawa, baru kita ajak anak Kita bercerita. ulang kembali. Ya, kita Berarti ulang. kita ajak dulu, Iya. bukan kita ceritakan dulu. Boleh juga. Seperti Itu tergantung kondisi dan situasi. iya, berarti itu Ya. strategi guru Ya, ya, Bu. strategi guru. Yang penting Ya. Bu, kalau anak banyak kita bercerita, anak bisa bernalar. Mm-mm. Tapi kalau anak bayi Bu ya, kurang lebih seperti itu adalah bayi. Kalau kita sebagai ibunya jarang berbicara pada bayi, Iya, anak pasti akan akan diam dia. Iya. Anak pasti akan speech. Iya. Dia biasanya anak umur 9 bulan itu dia udah mulai ngeco-ngeco, pa, 9 bulan ya kan. Iya. Tapi kalau misalnya kita jarang menstimulasi anak, Iya. nah, stimulasi itu kan Iya. bukannya dari dia umur 2 tahun, tapi stimulasi itu dari dalam kandungan ya. Iya, Gitu bukan Ya, kita udah mulai dalam mengajak kandungan, itu anak berbicara anak dari udah jauh. belajar berbicara supaya Apalagi anak apalagi itu seorang ibu Iya. ya, dengan bahasa ibu ya. Kita Dia sebagai guru lebih TK, terasa ya. kita sebagai guru TK Bu Asmanida ya. Iya. Terkadang kita kan lebih ngeh ya Bu ya, Iya, lebih paham lebih kita. paham, lebih terasa ya, karena terasa, kita yang ya. mengalaminya. Kita yang mengalami. Kita pun sering mengatakan ini kalau anak yang berbeda ya Bu ya. Iya. Kalau anak yang sering kita ngomong Mm-mm. sama yang nggak sering kita ngomong, Berbeda yang ya. pertama kalau yang sering kita ngomong tuh pasti dia lancar. Iya, nggak komunikasinya, cadel. iya. Ya Bu ya. Sering terdapat tuh anak-anak TK Iya, kita yang cadel. ada misalnya macam-macam gitu itu ya. memang Iya. Bu. Ada 20 dalam kelas saya tuh ada Mm. yang suka bicara, Iya. ada yang diam saja dari datang sampai pulang dia diam Betul, saja. betul. Memang tugas yang kadang dikerjainnya Nah. kalau dia suka. Iya, itu Kayak gitu. anak yang mengamati mungkin Bu ya. dia Bisa suka jadi mengamati, tapi dia gitu. bisa menceritakan, Hmm, bisa. iya. Cuman itulah malas itu tadi. Ya, berbicara. Berbicara yang lebih Tapi mungkin. biasanya kalau anak yang berorientasi HOTS itu memang dari gurunya itu kita memang harus bercerita dulu pada anak, sering-sering berbicara pada anak, anak nanti akan menimbulkan kekritisannya sendiri. Iya, iya, Bu. Demikian Iya Bu, baik Bu. Kemudian ada satu lagi Bu Iya. pertanyaan yang saya harus ajukan kepada Ibu, yaitu untuk guru yang kurang inovatif, bagaimana caranya tuh membuat atau menjadi guru yang inovatif, Bu? Ya. Ibu udah pernah ya kita buka Iya. PMM Bu? Ada. Ada ya. Di situ tuh Mm-mm. target menjadi guru inovatif Iya. itu luar biasa Iya. Bu ya. Di BNM itu. Jadi kita bisa belajar Mm-mm. dari aksi kerja guru-guru Iya. di seluruh Indonesia, Iya. ya kan? Kita bisa mencontoh model-model pembelajaran yang akan Iya. mereka lakukan, bagaimana, ya kan? Iya. Pembelajaran yang bermakna, Iya, misalnya Bu bermakna, ya. ya. Itu bisa kita contoh. Jadi kita sebagai guru yang inovasi itu di abad 21 ini Bu, memang harus banyak-banyak belajar. Iya. Berarti gurunya itu Bu ya yang di Iya. itu harus belajar Iya. ya, harus Karena banyak kita menggunakan. bersanding di samping dari anak-anak yang berteknologi sekarang. Iya, Bu. Anak-anak kita tidak asing dengan teknologi. Kita sebagai guru harus berada di samping mereka. Dan kita juga harus belajar Bu dengan inovasi Iya. tersebut. Kita harus tahu Bu modal pembelajaran, metode pembelajaran, strategi yang akan kita ajarkan, medianya yang iya, sangat indah, yang bervariasi iya, ya. itu harus kita ketahui Bu. Berarti 4 ya Bu ya, strategi, Iya. media, model, kemudian, ya kan, metode, 4 itu harus kita kuasai ya Bu ya. Kita harus menguasainya Bu ya sebagai seorang guru supaya
inovasi tadi kita dapatkan. Iya, inovasi Ya, kita kan? kita dapatkan. Ya, Bu. kan Tapi inovasi itu bagaimana caranya kita agar dalam sebuah pembelajaran tapi bisa kita inovasi menjadi sedemikian luasnya ya, Bu ya. Misalnya kayak contohnya tadi ya Ibu ya, Ibu menggunakan di siklus pertama apa tadi Bu? Masalah tentang mata ya. Ibu menyajikan dalam bentuk video. Ya, video Ibu fokus sudah Ibu. berinovasi. Iya. Ya kan, Ibu sudah berinovasi. Ibu bercerita bukan saja menyampaikan materi melalui berbicara. Ibu, bercakap tadi ya kan. Tapi Ibu sudah yuk kita nonton video. Itu kita udah berinovasi melalui video. Yang kedua melalui media, Bu. Ibu sudah berinovasi di situ. Jadi kalau masalah inovasi Ibu udah dapat tapi tinggal sekarang bagaimana caranya supaya inovasi kita jadi saya tingkatkan lebih lagi. ditingkatkan lagi. Memang di siklus pertama kemarin Ibu tuh kan media saya tuh memang sangat sederhana sekali ya. Mungkin pun saya itu perdana sekali Bu. Yang pertama kemarin. Yang pertama ada perdana Ibu. Jadi saya masih agak anding dikit ya Bu ya. Cuman saya perhatikan memang media saya itu memang sangat-sangat kurang ya. Bu. Tapi dalam sangat-sangat kurang media saya gunakan itu, tapi saya lihat anak tuh termotivasi. Luar biasa ya. Termotivasi. Padahal media itu sangat sederhana. Itu pencapaian Bu. Itu sebuah pencapaian. Dikala guru walaupun sederhana yang kita ajarkan, tetapi anak senang, berarti bermakna Bu. Ya kan? Bermakna itu. Malahan bukan waktu saya menyajikan kartu huruf dan kubus berpola itu di kelompok itu ya, mereka minta menambah menulis lagi. Kemudian saya mau motong-motong kertas juga, selagi saya motong-motong kertas terus saya lihat waktu sudah ini ya, sudah sudah pas istilahnya ya, sudah di akhir penutup. Maka saya katakan sama anak, kita nggak bisa lanjutkan ini kegiatan menulis. Saya bisa lanjutkan. Berarti anak itu memang antusias sekali, termotivasi sekali di apalagi ketika Ibu tingkatkan ini ya, mudah-mudahan ke depan nanti bisa lebih kreatif lagi. Kita sebagai guru bisa jadi guru yang inovasi, ya kan, yang inovatif ya Bu ya. Sama-sama kita belajar Bu. Iya, insya Allah Bu. Walaupun dalam kelompok itu masih ada juga yang terbalik-terbalik Bu ya. Bu, namanya juga itulah namanya kita sebagai guru, tugas kita menuntaskan yang belum masih ya Bu. Alhamdulillah Bu ya. Di siklus kedua ini saya akan mencoba lagi untuk meningkatkan inovasi saya. Selamat buat mereka. Ya, saya tunggu juga video Ibu. Oke Bu. Baiklah Ibu, semoga apa yang Ibu kasih masukan kepada saya dengan masalah yang saya ajukan kepada Ibu ini, untuk selanjutnya di siklus kedua itu saya bisa mempraktekkan apa yang telah Ibu katakan tadi kepada saya. Khususnya ilmu yang Ibu berikan kepada saya tadi sangat berguna bagi diri saya sendiri, bagi sekolah juga, kemudian juga saya nanti bisa menyampaikan kepada teman-teman sejawat saya masalah pembelajaran yang inovatif tadi. Baiklah Ibu, terima kasih Bu atas penjelasan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 24